Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul adzim. Hadirin jemaah tarawih rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini kita masih diberi limpahan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga diberikan berbagai kemudahan, diberikan umur panjang sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan amaliyah Ramadan yang salah satunya adalah sholat Isya berjamaah yang dilanjutkan dengan sholat tarawih berjamaah. Dan alhamdulillah kita tadi sudah menyelesaikan ibadah saum yang ke-9 ya. 9 8. Oh, 9. Malum nggak dihitung. Jadi yang ke-9 ya. Gimana? Masih pada kuat? Semangat? Sehat? Alhamdulillah. Jadi jangan jadi alasan ya puasa itu untuk jadi tidak produktif. Puasa itu harus lebih produktif justru. Kemarin aja Muhammad Aksan, pemain bulu tangkis Indonesia, itu di Korean Open bertanding dan dalam keadaan puasa. Alhamdulillah menang. Tahu Karim Benzema, pemain Real Madrid, kemarin Liga Champion melawan Chelsea, bukan melawan Persib ya, meskipun sama-sama biru, melawan Chelsea. Dia nggak membatalkan puasa. Dan dia hat-trick, mencetak 3 gol untuk kemenangan. Jadi meskipun puasa, justru katanya ini keberkahan puasa, kata Benzema ketika selesai bertanding di wawancara. Keberkahan Ramadan, keberkahan puasa. Jadi tidak ada alasan puasa itu jadi penghambat aktivitas kita. Justru lebih menambah lagi motivasi. Jadi masalahnya hanya pada niat dan keimanan. Jadi jangan menyalahkan orang yang menggoda gitu ya. Di jalan ada yang melihat warung buka gitu. Sebetulnya bagi diri kita nggak akan ada masalah kalau niatnya sudah kuat. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan pada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atba'ut tabi'in sampai akhir zaman. Hadirin jemaah tarawih rahimakumullah, kita tahu bahwa tujuan akhir dari diperintahkannya saum ini adalah untuk agar kita bertakwa. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kalian menjadi orang yang bertakwa. Jadi saum ini sebagai wasilah, sebagai cara Allah untuk melatih kita menjadi orang yang takwa. Takwa itu ganjarannya luar biasa, yaitu surga. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi yang mulia di hadapan Allah itu bukan orang kaya, bukan pejabat, bukan presiden, bukan ketua PBB, tapi adalah orang-orang yang bertakwa.
Jadi sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah melatih kita untuk takwa itu dengan saum? Karena ada ulama yang mengatakan bahwa saum ini adalah faktor terbesar untuk meraih ketakwaan. Karena dengan saum itu ciri-ciri takwa yang kita, atau indikator-indikator takwa yang bisa kita raih, itu bisa kita latih dengan saum. Jadi kalau kita pengen tahu apakah kita takwa atau tidak, sejauh mana ketakwaan kita, apakah ketakwaan kita meningkat atau tidak setelah berpuasa, setelah saum, itu kita lihat dari indikator-indikatornya. Tadi dalam surat Al-Imran ayat 134, sebagian dari ciri-ciri takwa yaitu alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra, yaitu orang-orang yang berinfak baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Jadi orang yang berinfak dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit, artinya dalam keadaan berkecukupan maupun dalam kesusahan. Ketika dalam perang ada seseorang yang berteriak-teriak kehausan, itu karena luka-luka, jadi bergelimpangan yang luka akibat perang. Ada yang sahabat yang berteriak minta air, dan ternyata hanya ada 1 gelas air, jadi dikasihkanlah kepada orang tersebut. Tetapi ketika dia mau minum, ada lagi yang berteriak minta air. Dia merelakan air itu kepada orang yang berteriak tersebut. Sama ketika dia mau minum juga, ada yang lain yang lebih parah lagi lukanya dan juga membutuhkan air, dia kasihkan lagi air. Artinya dia, padahal dia sendiri juga lagi membutuhkan, tetapi ketika ada orang lain yang merasa lebih membutuhkan, dia akan berikan itu kepada orang lain. Itu dalam keadaan sempit. Kalau kita dalam keadaan lapang, dalam keadaan banyak uang gitu ya, mungkin tidak akan terlalu berat. Tetapi beda halnya ketika kita dalam keadaan susah juga, kita dalam keadaan membutuhkan juga. Itu kita bisa latih dengan saum. Kita bisa merasakan bagaimana rasanya tidak makan seharian. Jadi bagi orang-orang, kita meningkatkan kepedulian kita kepada orang lain, meningkatkan rasa empati kita kepada orang yang tidak mampu, terutama dengan cara berpuasa. Kita tahu bagaimana rasanya seharian tidak makan, tidak minum. Berarti kita juga mau ditumbuhkan rasa itu, sehingga kalau kita sudah lebih peduli kepada orang lain, artinya derajat ketakwaan kita sudah meningkat. Yang berikutnya, ciri orang yang takwa itu adalah orang yang menahan amarahnya. Nah, dalam puasa itu memang dilatih untuk menahan amarah ya, menahan nafsu, berbagai macam nafsu, nafsu makan, nafsu dan lain sebagainya. Makanan yang ada di rumah kita tentunya itu halal, kita dapatkan juga dengan cara yang halal, kita masak dengan cara yang halal. Dan ketika sudah ada di meja, kita dalam keadaan lapar, kita tidak berani makan, kita menahan keinginan tersebut. Itu adalah latihan menahan diri, menahan nafsu. Jadi nafsu itu tidak bisa dihilangkan, karena memang manusia itu fitrahnya ada nafsu. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka diilhamkan kepada manusia itu adalah kecenderungan kepada fujur atau kejahatan atau nafsu, dan juga ada kecenderungan kepada kebaikan.
Itu sudah fitrah manusia, jadi tidak bisa dihilangkan nafsu. Jadi dengan puasa itu bukan menghilangkan nafsu, karena yang tidak ada nafsu itu ya malaikat. Kalau kita manusia memang diberikan nafsu dan akal, tetapi bagaimana si akal itu sudah bisa menguasai nafsu, mengendalikan nafsu, itu latihannya dengan saum. Yang selanjutnya, ciri dari orang yang bertakwa itu adalah memaafkan kesalahan orang lain. Nah, ini yang perlu kita latih. Memaafkan orang lain memang berat. Memaafkan orang lain itu memang berat. Lebih berat mana, minta maaf dan memaafkan? Lebih berat memaafkan ya. Kalau minta maaf mah kadang ngadumel kena ge minta maaf we. Dengan entengnya kita minta maaf. Tapi memaafkan lebih sulit. Makanya ciri orang yang bertakwa itu lebih mudah memaafkan orang lain. Bahkan sebelum diminta pun sudah dimaafkan. Itu ciri-ciri orang yang bertakwa. Kita tinggal introspeksi aja. Kita sudah menjadi seorang pemaaf atau tidak. Terutama ke anak kita ya. Kita suka jengkel gitu ya. Kalau menghadapi kenakalan anak, pada anak ya memang dunianya nakal. Tetapi kita harus lebih bijak, karena menghadapi anak memang bisa menjengkelkan, tetapi ucapan orang tua harus tetap dijaga. Jangan sampai keluar umpatan makian yang akhirnya menjadi doa buat anak itu sendiri. Kamu baong, ini pasti jadi baong dah budak teh. Dan disebutkan baong. Bandel, kamu bandel, ya jadi bandel budaknya. Orang tua yang bilangnya sendiri bandel. Coba kalau doanya kayak ibunya imam besar Masjidil Haram, saya lupa namanya, siapa? Sudais ya. Nah, itu punya cerita waktu kecilnya, ibunya lagi masak, menyiapkan hidangan untuk tamu banyakan. Ya Sudais kecil itu main gitu, malah ditaburi pasir si makanan itu. Tapi ibunya padahal kesel banget kan, itu buat tamu malah ditaburin pasir. Tapi bukan marahnya itu bukan keluar kata-kata kasar atau kata-kata yang bisa menjadikan anak tersebut jelek gitu. Tapi marahnya tuh langsung gini, kamu nanti jadi imam besar Masjidil Haram. Jadi ternyata memang besarnya jadi imam besar Masjidil Haram, dan dia ceritakan bahwa ibunya sedang marah sekalipun malah tetap mendoakan itu gitu ke anaknya, padahal sedang marah gitu. Kalau sedang marah udah lepas kontrol aja, yang keluar yang nggak bisa kita tolerir sebetulnya. Tapi kalau lagi marah itu nggak bisa dikendalikan, keluar. Nah, itu menahan amarah ya salah satunya. Dan juga itu yang perlu hati-hati kita ya, terutama kita sebagai orang tua kepada anak. Jangan sampai mencap anak dengan kata-kata yang negatif, karena itu akan menjadi doa dan akan menjadi juga tertanam di dalam diri anak bahwa apa yang kita sebutkan itu biasanya jadi kenyataan. Tentunya kita tidak mau anak kita menjadi apa yang kita sebutkan dengan ketika kita marah. Dari satu ayat itu saja mungkin sudah bisa digambarkan ciri-ciri takwa, dan kita bisa introspeksi lagi. Sebetulnya masih ada ayat lagi di ayat 135-nya yang juga termasuk ciri-ciri orang yang bertakwa, tapi mungkin di lain kesempatan kita sambung lagi karena keterbatasan waktu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya bagi para jemaah semua, khususnya bagi saya pribadi. Mudah-mudahan ini menjadi pemecut untuk diri saya untuk bisa lebih baik lagi. Mohon maaf atas segala kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.